Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terkait al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, belum beranjak dari fase pertama di antara fase-fase yang ada di akhirat, yaitu fase alam barzakh atau alam kubur. Kita sudah bahas bagaimana fitnah kubur, pertanyaan dalam kubur, sedikit tentang siksa kubur. Maka kita akan tambahi sedikit sebelum kita menuju ke fase berikutnya para jemaah. Sebuah hadis yang sangat panjang menjelaskan tentang siksaan yang disinyalir. Siksaan ini adalah siksaan yang ada di dalam kubur. Maka langsung saja kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan siksaan ini dalam hadis yang sangat panjang. Jadi Rasulullah SAW malam hari didatangi dua malaikat, yang kemudian membangunkan beliau dan mengajak berkeliling melihat orang-orang yang disiksa. Ada yang disiksa, siksaannya itu begini, siksaannya begitu, siksaannya dengan berbagai macam ragam siksaan. Tapi kita langsung saja, supaya tidak terlalu lama, langsung kepada kesimpulan hadis panjang ini. Diceritakan oleh malaikat yang mengajak Rasulullah untuk keliling. Ammar rajul awal, adapun orang pertama yang engkau jumpai, datangi, yang kepalanya dipecahkan dengan batu, itu adalah orang-orang yang faham terhadap Al-Quran, tapi dia meninggalkan ketentuannya.
Dia meninggalkan syariatnya, dia meninggalkan perintah dan larangannya, dan dia tidur melalaikan sholat wajib, maka hukumannya adalah kepalanya dipecahkan dengan batu. Adapun orang yang engkau datangi disobek ujung mulut sampai tengkuknya, di ujung mulut sampai tengkuk, datang sobek. Lobang hidung sampai tengkuknya, ke belakang juga. Mata hingga tengkuknya. Jadi akan disobek seperti ini. Itulah orang yang sejak pagi-pagi keluar rumahnya, lalu melakukan kedustaan-kedustaan hingga mencapai kaki-kaki langit. Dia di kuburan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Jadi kalau yang tadi paham Quran, kepalanya dipecahkan dengan batu, kemudian kan ada lagi, dipecahkan lagi, ada lagi, dipecahkan lagi. Kondisinya demikian sampai hari kiamat. Kalau yang satunya disobek dari mata, hidung, dan mulutnya sampai ke tengkuk, ada lagi digitukan lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, sedangkan yang dibakar di oven dalam kondisi telanjang bulat itu adalah para pezina. Para pezina. Orang yang engkau datangi tengah berenang di suatu sungai sambil dijejali batu mulutnya, itu adalah mereka yang di sini fa'innahu akilur riba, makan riba, makan harta riba, harta yang bunga berbunga. Itu yang paling gampang kita pahami dari riba itu dulu, ya. Bunga, ya. bunga riba, ya, bukan bunga mawar, bunga melati, ya, itu beda lagi, ya. Atau para jamaah bertemu dengan pasangannya terus hatinya berbunga-bunga, nah itu juga bukan, ya. Itu bukan riba. Tentu yang dimaksud riba di sini adalah yang paling mudah adalah riba pinjaman. Pinjam sekian, kembalinya lebih dari pinjaman. Ya, susah banget mau bilang pinjol. Nah itu pinjol tuh Pak. Ya. Mau online maupun offline berbunga semuanya. Ya, luar biasa itu Pak. Walaupun bunganya sedikit, itu tetap riba, apalagi yang bunganya banyak. Para jamaah yang pakai aplikasi belanja warna orange itu pasti ditawari pinjaman, ya. Limitnya nggak main-main, 50 juta pertama kali, ya. Jadi kalau butuh uang cash, aplikasi orange itu menawarkan pinjaman 50 juta langsung dikirim ke rekening kita. Nah, ya. Tapi berbunga, ya. Syaratnya gampang, cuma foto sama KTP, bayangkan. Ya. Sekarang ini pinjaman berbunga online itu dimudahkan, tapi bahayanya sedang menanti kita di masa akan datang bersama. Ada hadis yang lain, ya. Dan ini riwayat yang tidak satu rangkaian dengan hadis yang panjang tadi, ya, dia di luar, ya. Nah ini saya nggak mau bacakan Pak, ya, jadi dibaca sendiri aja karena kok rasanya kok nggak kurang pas begitu ya. Tapi kalau kita ngelihat alasannya di sini, entah ini udah terjadi apa belum Pak, ya.
Kenapa mereka disiksa seperti ini? Ya, karena nggak mau menyusui anak-anaknya. Jadi kan sekarang ini feminisme, gerakan wanita yang menuntut kesetaraan dengan lelaki, mereka menerima, oke, saya hamil dan melahirkan, tapi urusan menyusui dan mendidik anak itu bukan kewajiban saya. Bilang gerakan feminisme begitu. Lama kelamaan dia nggak mau hamil, Pak. Lama-lama dia nggak mau hamil. Ya, kok enak kok kita yang hamil. Ya, kok laki-laki nggak hamil. Gerakan feminis itu menuntut kesetaraan sampai dengan level seperti itu. Ya. Makanya di Amerika sudah disusun undang-undang yang membolehkan aborsi. Jadi wanita itu kalau dia hamil, dia punya hak untuk melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya, dan itu bisa dilindungi oleh undang-undang. Udah banyak Pak ya. Nah, itu hati-hati itu. Karena virusnya bisa sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Karena yang digagas kemarin korban pemerkosaan itu boleh untuk menggugurkan kandungannya. Ya. Udah mulai sampai sekarang. Baik. Ini dari sekian banyak siksa dalam kubur para jamaah ya. Cuma saya perlu ingatkan hadis Nabi yang mulia SAW itu memberikan keterangan ya, tentang himpitan dalam kubur. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan innalil qabr dha'toh. Di kubur itu terjadi penghimpitan yang kita tahu kan dengan riwayat yang panjang yang sempat kita bahas ini. Oh ini nggak muncul yang penghimpitannya, Pak. Ini nggak muncul. Ini biasanya satu rangkaian. Ya. Jadi kalau dia nggak bisa jawab, wa yutrobu bimatoriqo min hadid dorba, selain dipukul itu kuburan itu akan menghimpitnya, sampai tulang rusuknya itu akan saling bertabrakan seperti itu. Nah, 2 kali 1 kemudian menghimpit. Jadi selain dipukul, dihimpit, dipukul, dihimpit, dipukul, dihimpit. Gitu. Ya. Nah, yang himpitan dalam kubur ini para jamaah itu Rasulullah SAW menyatakan. Dalam kubur itu ada penghimpitan. Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan dalam kubur, tentu orang tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat mulia Pak, Sa'ad bin Mu'adz ini. Karena dia pemimpin suku di Madinah. Begitu dia masuk Islam, karena dia pemimpin, anggota sukunya semuanya ikut masuk Islam. Makanya Sa'ad bin Mu'adz ini punya ganjaran besar karena keislamannya membawa rombongan anggota sukunya. Belum lagi Sa'ad bin Mu'adz ini ikut perang Badar sampai mencapai kesahidannya tahun ke-5 Hijriah. Artinya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam sekitar 2 tahun atau setahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, tapi wafatnya tahun 5 Hijriah. Jadi Islamnya itu nggak lama-lama. Islamnya nggak lama-lama. Sahabat mulia punya prestasi keislamannya memasukkan orang-orang Islam yang lain, ikut perang Badar sampai mati syahid. Kalau kita bahas kisahnya panjang ya. Tapi intinya Sa'ad bin Mu'adz itu tidak selamat di kuburan, padahal sahabat mulia. Hadis berikutnya ini lebih menceritakan ya. Rasulullah SAW sampai katakan hada ya. Inilah maksudnya Sa'ad bin Mu'adz ya. Ketika meninggal dunia,
alladzi taharraka lahul arsy, kematiannya Sa'ad bin Mu'adz menggoncang arsy Allah. Arsy Allah itu singgasana Allah, arsy Allah itu kubah bagi alam semesta, arsy Allah itu atap bagi seluruh makhluk. Itu keterangan para ulama dalam kitab-kitab aqaid, dalam kitab-kitab akidah. Jadi meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, arsy Allah bergoncang. Ar-Rahman al-arsy istawa. Ya. Kalau kita bicara tentang arsy Allah, berarti kita bicara tentang surat Al-Haqqah. Aku jadi lupa ayatnya Pak. Minum dulu. Lupa minum dulu. Ya. Surat Al-Haqqah para jamaah. Ya. Ternyata habis minum kok belum ingat. Nah, jadi ngerpe aja Pak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di surat Al-Haqqah surat ke-69 yang berbicara tentang hari kiamat. Bukan. Mana ya? Ini ayat ke-14. Bukan. Ayat 17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Di surat Al-Haqqah ayat 17 itu arsy Allah itu dipikul sama malaikat pemikul arsy. Ya udah kita bahas pada waktu iman kepada malaikat ya. Lah, yang memikul arsy ini jumlahnya ada 8. Tapi ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, malaikat pemikul arsy itu besarnya ma baina syahmati ila min baini udunihi ila atikihi masiros salasati ayam, masiros sab'i mi'ati am. Liru saya. Jarak malaikat yang memikul arsy-nya Allah dari daun telinga menuju pundak bahunya ini, jauh lebar ininya saja masiros sab'i mi'ati am, 700 tahun perjalanan pakai onta Pak. Malaikat yang memikul arsy-nya Allah sininya saja, belum keseluruhan tubuhnya. Ini satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, sedangkan ada 8 malaikat. Bagaimana arsy Allah? Allah maha besar, maha luhur ya. Kembali ke hadis ini, kematian wafatnya Sa'ad bin Mu'adz bisa menggoncang arsy Allah. Berarti kan Sa'ad bin Mu'adz bukan orang sembarangan. Berarti Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat mulia. Kalau nggak mulia, arsy Allah nggak bergoncang, kan begitulah gampangannya pemahaman kita. Lanjut. Wa futihat lahu abwabus sama. Kematiannya Sa'ad bin Mu'adz membuka pintu-pintu kebaikan langit. Pintu-pintu langit terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Ya. Ini kok 70 sih? Alfan minal malaika. Ya. Dihadiri 70.000 malaikat. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz ya, itu meninggal dunia, prosesi jenazahnya dikuburkan, 70.000 malaikat yang ikut menyaksikan. Ya. Nah, cuma poin penting kita adalah lanjutan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad dumma dhammatan summa furija'an. Tapi kematian Sa'ad bin Mu'adz tetap tidak bisa menghindarkan beliau dari himpitan di dalam kubur. Artinya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat mulia, kematiannya menggoncang arsy, kematiannya membuka pintu-pintu langit yang banyak,
kematiannya dihadiri 70.000 malaikat, tetap mendapatkan 1 kali himpitan di dalam kuburannya. Nah kalau Sa'ad bin Mu'adz saja seperti ini, apalagi yang model kayak Carlos, ya kan? Itu berapa kali himpitan. Wah, tapi ketika kita coba cek segala macam, nah ini ternyata unik, Pak. Ternyata memang himpitan dalam kuburan semua kena. Semua kena, Pak. Muslim non-muslim, mukmin maupun kafir, kena himpitan semua. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, ya, dalam kitabnya Faidul Qadir. Al-mu'minul kamil, mukmin yang sempurna imannya, itu tetap dapat himpitan. Nah, cuma himpitannya itu cepet, Pak. Dihimpit, dilepaskan. Nah, dihimpit, dilepaskan. Cepet tapi Pak, sarian, cepet. Nah. Jadi kayak ucapan selamat datang di alam kubur begitu, ya. Tetap dihimpit. Ini yang mukmin yang kamil loh, yang sempurna imannya. Tapi wal mukminul asi, mukmin yang juga maksiat, ya kan? Banyak maksiatnya, itu diperlama himpitannya. Lama himpitannya. Sedangkan orang kafir, wah ini Pak, kalau orang kafir nggak usah ditanya para jamaah ya, selama-lamanya. Jadi itu adalah bagian dari siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, termasuk himpitan yang perlu kita ingat para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari azab kubur. Amin. Baik. Sebabnya apa? Baik. Jadi sebab secara khusus ada, seperti yang kita pernah bahas bulan lalu, yaitu min aksari adabil qabr minal baul. Kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu gara-gara masalah baul, kencing. Kebanyakan kencing nggak cebok, kencing sembarangan, kencing di pinggir jalan, kencing di hadapan orang, kencing nyiprat-nyiprat, oh macam-macam itu, macam-macam. Ya. Tapi secara umum semua ini para jamaah ini bisa membuat orang dapat azab kubur. Semua ini. Jadi semua dosa sebenarnya, Pak. Ya. Yang kita belum minta taubat kepada Allah atau minta maaf kepada manusia, ini semua bisa menjadi hambatan kita di alam kubur. Makanya yang perlu kita jadikan pegangan, apa yang harus kita lakukan supaya selamat di dalam kubur, kan begitu. Secara umum menjauhi sebab-sebabnya tadi. Kemudian sebelum tidur muhasabah, refleksi diri, menghitung diri, amalan wajib mana yang belum dikerjakan, amalan haram mana yang belum minta taubat, amalan mubah mana yang terlalu berlebihan, amalan makruh mana yang diremehkan, misalnya macam-macam. Itu muhasabah. Terus senantiasa bertobat. Jadi kalau bisa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Pagi petang jangan sampai lepas. Taubat, istighfar, sebelum tidur jangan sampai lalai para jamaah. Nah, tapi ada amalan khusus. Misalnya apa? Ini riba. Nah, kalau ini susah, Pak. Ya, ribat kecuali tentara. Kalau tentara mah bisa. Ribat ini orang-orang yang menjaga perbatasan, terutama di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ini ganjarannya besar.
ya, ganjarannya besar, ya. Karena salah satu keutamaannya adalah waya'manu min fitnatil qabr, akan diamankan, diselamatkan dari fitnah kubur. Ya. Kalau mau jadi tentara, para jemaah. Ya. Oke, kalau misalnya ini nggak bisa, mana? Cari mati syahid. Mati syahid ini, Pak, ini yang jadi motivasi mereka yang berjuang di jalan Allah. Ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Lisyahid indallahi situ khisal. Dapat situn 6 keutamaan di sisi Allah. Apa? Dosa-dosanya diampuni dari awal tertumpah darahnya. Jadi sejak dia meninggal berdarah-darah, darah pertama keluar, dosanya diampuni. Terus akan melihat wa yura maq'adahu minal jannah, melihat tempat tinggalnya di surga. Kalau sudah melihat tempat tinggalnya di surga, udah kayak otomatis masuk surga, para jemaah. Terus, nah ini yang jadi poin bahasan kita. Wa yujaru min adabil qabr, diselamatkan dari adab kubur. Ya, ini yang kesukaannya sebagian bapak-bapak, mungkin para jamaah, mungkin ya. Kalau bapak sini mungkin enggak. Ya. Wa yuzawwaju minal huril in, nikah sama hurun ain, bidadari, otomatis. Tapi yang sebenarnya yang fokus perhatian saya yang terakhir, Pak. Apa itu? Bisa memberi syafaat kepada berapa orang? Sebeina insanan min aqaribihi, karib kerabatnya 70 orang bisa diberikan syafaat gara-gara keluarganya mati syahid. Jadi bisa menyelamatkan 70 anggota keluarganya kalau mati syahid. Dan khusus hadis ini syahid karena berjuang di jalan Allah. Mereka lah para mujahidin, para jemaah yang ada di Gaza, Palestina, Suriah maupun wilayah-wilayah lain yang sedang berhadapan dengan orang-orang yang memerangi umat Islam, para jemaah. Ya. Atau pejuang-pejuang kita di masa-masa penjajahan, itu pun semua sama. Berat, yang ini berat, nah, ya berat. Jadi supaya nggak berat, diseruput dulu aja pada jamaah, supaya ringan. Berikutnya, ini mungkin mudah. Ya. Apa itu? Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr, meninggal hari Jumat atau malam Jumat, fitnah kubur beres. Nah, itu ya. Jadi kalau malam Jumat berdoa, ya Allah matikan aku hari ini. Oh, jangan dulu ya. Jangan minta mati dulu maksudnya ya, nantilah ya, nanti pokoknya mintanya husnul khotimah gitu. Ya, syukur-syukur dapat istri namanya husnul khotimah. Tapi nggak ada hubungannya para jamaah ya, nggak otomatis kalau itu. Jadi kalau misalnya ada saudara kita meninggalnya malam Jumat, hari Jumat, kita husnudon, insya Allah dia bebas dari fitnah kubur. Nah, ya insya Allah. Ini yang paling mudah supaya aman dari adab kubur. Apa? Baca surat Tabarok, baca aja. Kenapa? Surat Tabarok ini adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari adab kubur. Tiap malam baca, Pak.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, terus saja. Cuma 30 ayat, Pak. Enggak banyak, ya. Cuma 2 halaman setengah, ya. 30 ayat, ya. Dibaca aja, Pak, baca aja. Ya. Tiap malam jadikan amalan. Nah, insya Allah kalau meninggal maka azab kubur aman. Kalau nggak percaya, coba, Pak. Coba baca, ya. Jangan coba meninggal dulu, jangan. Jangan. Ini yang paling gampang, paling gampang udah. Dan ini syukurnya, kalau anak-anak kita sekolah di SD Muhammadiyah, ini otomatis diajarkan. Doa mohon perlindungan 4 perkara. Setelah membaca innaka hamidum majid, sebelum salam, dianjurkan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ada satu teksnya, lafaz doanya wa min adzabil qabr. Aku mohon perlindunganmu ya Allah dari adab kubur. Syekh bin Baz, mantan mufti ulama Saudi Arabia, itu kalau saya nggak salah ingat, Pak, sampai mengatakan, menganjurkan ya, kalau kamu sholat, kelupaan baca ini, lebih baik ulangi sholatmu. Bukan sholatnya nggak sah, bukan. Tapi doa ini sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita baca. Karena kita sangat membutuhkan perlindungan dari adab jahanam, adab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnahnya dajjal. Alhamdulillah kalau imam-imam kita kan salamnya lama, ya, berarti baca, ya, baca doa itu. Kalau salamnya cepat, mungkin doanya bacanya cepat juga, ya, bukan nggak baca, bukan, ya. Bukan. Oke, para jemaah, saya pikir cukup ya untuk adab kubur, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Ya, kuburan sampai 2 bulan, 2 pertemuan kuburan aja, Pak. Ya, kita langsung ke berikutnya. Ya, karena ini panjang sekali, ya. Panjang sekali. Ya, mudah-mudahan satu persatu bisa kita bahas ya. Karena ini iman kepada hari akhir ini digandengkan dengan iman kepada Allah. Jadi satu kesatuan, al-imanu billah sama al-imanu bil yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir, kan sering gitu hadisnya. Jadi nyambung. Jadi nggak cukup hanya beriman kepada Allah tanpa beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Karena sering disambung dengan hari akhir ya ini semua. Kalau seorang beriman benar-benar kokoh dengan hari akhir, amanlah insya Allah. Hari kiamat, Pak, habis ini. Tapi tunggu dulu, ya. Jangan langsung tiba-tiba kiamat, Pak. Maka saya ajak para jamaah untuk kita merujuk dalam kitab yang terkenal ini, Pak. Ya, judulnya kitab Asyratus Sa'ah. Ya. Tanda-tanda kiamat. Ya, karangan Syekh Yusuf Abdullah bin Wabin, para jamaah. Ini sudah diterjemahkan, kitab aslinya dicetak ulang berkali-kali dan banyak mendapatkan sambutan yang menggembirakan. Karena di kitab ini beliau berbicara tentang kiamat, terutama tanda-tandanya dulu. Nah, ya. Tanda-tandanya dulu. Tapi kita coba lihat, ya, kiamat itu dekat masih jauh atau sudah dekat, para jamaah. Ya, ini yang perlu kita cek. Kira-kira gimana ibu-ibu? Kiamat masih jauh atau sudah dekat? Loh, ibu-ibu nggak jawab. Ya, sudah dekat atau masih jauh? Lalu Belanda masih jauh. Ya. Nah, baik. Kita lihat ayat-ayatnya ini. Lihat kan? Nah, ini. Surah Al-Anbiya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
iqtaraba linnasi hisabuhum wa fahum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan iqtaraba, telah dekat linas bagi manusia hisabuhum, hari perhitungan mereka. Berarti kan hari kiamat ini, hari auditnya kita, amalan-amalan kita. Cuma kebanyakan manusia itu wahum fi ghaflah, lalai. Ya, kiamat masih jauh. Ya, udah begitu mu'ridun, berpaling dari kiamat, ya kan? Nggak percaya sama kiamat. Wah, ini Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang hari siksaan, hari kiamat itu ba'ida, jauh. Wa narahu qariba, sedangkan kami Allah memandang hari kiamat itu qarib, dekat para jamaah. Dua ayat aja. Berarti kiamat itu jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Dekat. Dekat. Ya, kan? Coba sekarang hadis-hadisnya. Bu'itstu ana wasa'ah kahatain. Jarak diutusnya aku. Kurang besar Pak ya, besarin aja. Nah, jarak diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti ini. Nah, ya. Jari telunjuk sama jari tengah beliau. Artinya diutusnya Nabi itu udah tanda kiamat. Lah, hari kiamat sama diutusnya Nabi itu kayak begini dekatnya. Ini udah 1400 tahun para jamaah. Berarti kan semakin dekat ini sebenarnya. Semakin dekat. Wah, kita cek yang lain. Oh, ini. Innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam ma baina sholatil asr ila maghribis syams. Ajal kalian jika dibandingkan dengan ajal umat terdahulu seperti jarak antara sholat asar dengan maghrib. Berarti kan kalau subuh ke duhur, nah itu masih lama, subuh ke asar lama, maghrib ke isya ini dekat. Nah ini kalau ini lebih anu lagi para jamaah ya. Bu'itstu ana wasa'a jami'an, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu bersamaan. In kadat latasbikuni, hampir-hampir hari kiamat itu mendahuluiku. Jadi antara diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu hampir bersamaan. Seakan-akan kiamat itu mau mendahului diutusnya Rasulullah SAW. Wah, berarti kiamat masih jauh, dekat, dekat, ya. Kapan? Nanti kita coba hitung, Pak. Ya, kita coba hitung, Pak. Ya. Nah, di sini, ya, itu as-sa'ah, kiamat as-sa'ah itu dibagi sama Syekh Yusuf Abdullah bin Wabil. Yang pertama as-sa'atus sughra, as-sa'atul wusta, sama as-sa'atul kubro. Kita cek ya, kiamat itu ada 3. Yang pertama kiamat sughra, kecil. Apa itu? Kematian. Berarti kematian ini sudah terjadi atau belum? Sudah. As-sa'atul wusta, meninggalnya manusia dan suatu generasi. Maksudnya meninggalnya karena bencana
meninggalnya karena wabah, meninggalnya karena perang. Saya tanya, as-sa'atul wusta sudah terjadi apa belum? Sudah. Ya. Berarti tinggal yang ketiga, as-sa'atul kubro. Apa ini? Kiamat besar. Hancurnya alam semesta ini. Ini sudah terjadi? Belum. Dari 3 macam kiamat, 2 sudah terjadi. Berarti kiamat masih jauh, Pak, semakin dekat? Dekat, para jemaah. Dekat. Ya. Dekat. Ya. Dekat. Nah, ini baru kita berpindah. Tanda-tanda kiamat dalam kitab ini, para jamaah. Nanti kita bisa memprediksi kiamat itu lebih dekat atau lebih jauh. Itu nanti dari tanda-tandanya. Sebelum kita bahas kiamatnya, kita bahas tandanya dulu, para jemaah. Tanda-tandanya dalam kitab ini dibagi jadi 2. Pertama yang sugro, kecil. Yang kedua yang kubro. Tanda-tandanya, tanda kiamat, kecil sama besar. Coba di breakdown lagi sama beliau. Tanda-tanda kiamat, ya, itu ada 3 bagian. Telah muncul, berakhir, telah muncul, senantiasa muncul, bahkan bertambah banyak jumlahnya, dan belum muncul. 2 bagian pertama merupakan tanda-tanda kecil. Adapun bagian ketiga bergabung, tanda besar ada dan sebagian tanda-tanda kecil. Ya. Dengan keterbatasan pemahaman saya coba cek di buku itu, di kitab ini saya cek Asrotus Sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil. Di buku ini hanya ada 56, karena memang beliau selektif, para jamaah. Selektifnya tuh gini, pokoknya kalau tanda kiamatnya, hadisnya dipermasalahkan, diperselisihkan, nggak dipakai. Jadi dalam kitab ini hadis-hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tanda-tanda kiamatnya kan cuma sedikit, 56 saja. Yang kecil ya, yang kecil. Dari 56 itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sependek pengetahuan saya, ya. Saya cek, saya kaji, saya coba telaah, ya. Dari 56 itu ternyata, ya, sudah terjadi 47. Dari 56 itu sudah terjadi 47. Ada 56 tadi tanda-tanda kiamatnya, ya. Dari 56, 47 sudah terjadi, sedang terjadi. 47. Berarti kurang berapa? Kurang 9. Artinya kalau merujuk kitab ini, nunggu 9 tanda kiamat kecil lagi, langsung setelah itu tanda-tanda kiamat besar. Langsung setelah itu kiamat. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan, tanda-tanda yang 9 itu apa? Yang belum terjadi. Kalau yang sudah sering terjadi kan kita udah sering kaji, Pak, udah sering tahu kan begitu ya. Udah sering coba saya coba bukakan lah hadis-hadis tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, misalnya ya. Bukakan misalnya yang sudah terjadi tanda-tandanya. Nah ini, inna min asyrati sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Apa itu? An yurfa'al ilmu diangkat, ya. Dengan wafatnya para ulama, akhirnya gimana? Wa yatsbutal jahl,
kejahilan merebak, kebodohan. Wa yusrabal khamr diminum. Wa yad'aruz zina, orang berzina terang-terangan. Saya tanya, sudah terjadi para jemaah? Sedang terjadi ya? Oke. Ya. Lagi. La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai yukbadul ilmu hilang. Ya. Terus apalagi? Wa taksuruz zalazil, banyak terjadi gempa. Wa yataqarabaz zaman, waktu berjalan cepat, tiba-tiba ada mau Ramadan saja. Ya. Wa tadharul fitan, muncul banyak fitnah. Salah satunya adalah al-harj, fitnah pembunuhan. Sampai di sini sudah terjadi semua belum? Sudah. Tinggal ini yang belum, Pak. Hatta yaksura fikumul mal fayafi, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Sudah apa belum? Belum. Kalau ini belum nih ya. Yang melimpah ruah belum lah ya. Belum. Kalau sudah, masjid kita nyari infak nggak perlu susah-susah para jamaah ya. Jadi ini masih susah ya. Artinya dari hadis ini ya, yang sudah terjadi lebih banyak daripada yang belum terjadi. Nah, sekarang kita coba kaji mana 9 tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Ya, 9 tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, tapi waktunya sudah habis. Kapan? Waduh, nggak tahu. Bulan depan Ramadan, bulan depan libur Idul Fitri ya. Jangan-jangan belum terjadi kiamat duluan ya, jangan sampai Pak. Wallah Pak, ya santai saja. Pokoknya terus kita memahami agama kita. Kalaupun Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita siap dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.